apa ciri-ciri atau tanda-tanda rahmat Allah dicabut? Karena ketika rahmat Allah dicabut bisa berupa kesenangan atau musibah. Jadi bagaimana kita memastikan bahwa rahmat Allah itu dicabut? Jazakallah khairan. Masya Allah. Bagus pertanyaan ini. Betul. Kita tahu dari mana, Ustaz? Kalau kita dikasih rizki, kasih rizki sama Allah, ganti mobil, rumah tambah luas, perusahaan tambah jaya, kita tahu dari mana tuh rahmat Allah dicabut apa dikasih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat itu membuat kita dekat sama Allah, insya Allah rahmat Allah turun. Kalau setelah kita usahanya berhasil, masih sering kajian, berhasil tuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang masya Allah ketika usahanya masih sulit ya, masya Allah Sabtu mesti hadir kajian. Ketika usahanya tambah besar, tinggal hari Ahad doang. Ente kenapa Sabtu? Ya gimana ya? Ana buka toko kata dia. Kalau ana tutup kan menolak rezeki dari Allah. Waduh, bahasanya sudah nolak rezeki dari Allah. Itu hati-hati rahmat tuh dicabut tuh kayak gitu tuh. Jadi kalau nikmat yang Allah berikan kepada kita membuat kita dekat sama Allah, rahmat. Musibah yang Allah turunkan kepada kita membuat kita dekat ke masjid, rahmat. Tapi kalau menyebabkan kita dapat musibah, kita lebih sering ke kafe daripada ke masjid, itu dicabut rahmat Allah dari kita. Dan kita lihat kebahagiaan seorang yang ke kafe itu malam hari, yang dia punya permasalahan, lalu dia ke kafe minum minuman. Kebahagiaan itu hanya di tempat itu, ya. Keluar dari tempat itu hilang. Dia akan marah-marah sama istrinya, dia akan nggak ada. Tapi rahmat Allah tadi, orang di penjara, gimana bisa tahu penjara itu rahmat Allah SWT? Banyak pejabat-pejabat yang tahu rahmat Allah di penjara. Nggak pernah dia puasa Senin Kemis kecuali di penjara. Berarti kan rahmat. Ente alhamdulillah ente kata. Iya, kalau dari dulu masuk penjara kan lebih banyak pahalanya itu kan. Betul, ada yang di penjara cuma setahun mau gitu kan. Tapi dia kenal Allah di penjara aja mah. Antum bisa bayangkan mereka itu sholat malam ya, masya Allah ngaji. Ketika jadi pejabat 5 tahun, 7 tahun nggak pernah dia pegang Al-Quranul Karim. Berarti rahmat buat kau penjara itu. Nah, tapi kalau dia di penjara masih sering kabur dari penjara, itu bahaya itu aja mah.